Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kemampuan berpikir matematis dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Gania Efran, yang kedua Semangat Rahman, yang ketiga Rosali Somadini Putri Mahmun, yang keempat Nadia Arika Syaputri. Subbab yang akan kita bahas adalah yang pertama, yaitu pentingnya pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi. Pentingnya pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi melibatkan pemahaman mendalam, koneksi antar ide, dan pemecahan masalah secara fleksibel. Menurut NCTM tahun 2000, kemampuan berpikir mencakup analisis konsep, strategi pemecahan, dan koneksi ke konteks nyata. Sedangkan menurut Krulik dan Rudnick 1995 mencakup observasi, analisis, dan kesimpulan dari suatu kompleks. Dengan demikian, siswa yang berpikir kritis dan kreatif lebih siap menghadapi masalah dalam kehidupan nyata dan akademik. Dengan peran guru mendesain pembelajaran yang menekankan proses berpikir bukan hanya jawaban akhir, sehingga tujuan akhir adalah menciptakan pembelajaran yang berpikir sistematis, logis, dan reflektif. Kemampuan komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah kemampuan untuk mengungkapkan ide atau pemikiran matematis secara lisan, tulisan, atau bentuk lain, serta memahami dan mengevaluasi ide yang disampaikan oleh orang lain. Nah, komunikasi lisan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa saling interaksi yang terjadi dalam suatu lingkungan kelas atau kelompok. Sedangkan komunikasi tertulis adalah kemampuan atau keterampilan peserta didik dalam mengungkapkan kosakatanya, notasi, dan struktur matematika baik dalam bentuk penalaran, koneksi, maupun dalam masalah. Kemampuan komunikasi lisan dapat berbicara, mendengarkan, berdiskusi, dan bertukar pendapat. Sedangkan kemampuan komunikasi matematis tertulis dapat berupa grafik, gambar, tabel persamaan, atau tulisan dalam jawaban soal. Menurut Sumarmo tahun 2003, indikator komunikasi matematis dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu merepresentasikan benda nyata menjadi simbol atau ide matematis. Yang kedua, menjelaskan ide atau hubungan matematika secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, mengubah kejadian sehari-hari ke dalam bentuk matematika. Yang keempat, aktif mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Yang kelima, memahami bacaan atau penyajian matematika. Yang keenam, membuat dugaan, argumen, definisi, dan kesimpulan umum. Yang ketujuh, menyampaikan ulang argumen matematika dalam kata-kata sendiri. Selanjutnya terdapat contoh soal HOTS komunikasi matematis dengan deskripsi soal. 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur ayah sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9 tahun. A. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. B. Berapa umur ayah sekarang? C. Bagaimana kamu memperolehnya? Nah, soal ini dapat diselesaikan dengan cara yang pertama. Kita misalkan A sebagai umur ayah sekarang, B sebagai umur Budi sekarang. Dan kalimat 1 yang berbunyi 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi dapat direpresentasikan menjadi persamaan A dikurangi 7 sama dengan 6 dalam kurung B min 7. Untuk kalimat 2 yang berbunyi 4 tahun yang akan datang, 2 kali umur ayah sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9 tahun dapat dirubah menjadi persamaan matematis dengan 2 dalam kurung A ditambah 4 sama dengan 5 dalam kurung B ditambah 4 ditambah 9. Pertanyaan B dapat diselesaikan dengan menyederhanakan persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga menghasilkan A dikurang 6B sama dengan 35. Nah, persamaan ini dapat disubstitusikan dalam persamaan 2 sehingga membentuk persamaan baru, yaitu 2 dalam kurung 6B dikurang 35 ditambah 4 sama dengan 5 dalam kurung B ditambah 4 ditambah 9. Nah, disederhanakan menjadi 2 dalam kurung 6B min 31 sama dengan 5B ditambah 20 ditambah 9. 12B dikurangi 62 sama dengan 5B ditambah 29. Kita kelompokkan B-nya sehingga 12B dikurangi 5B sama dengan 29 ditambah 62. 7B sama dengan 91, B sama dengan 13.
B sama dengan 13, substitusi ke persamaan 1 sehingga membentuk persamaan A dikurangi 7 sama dengan 6 dalam kurung 13 dikurang 7, sehingga menghasilkan A dikurangi 7 sama dengan 36. A sama dengan 36 ditambah 7, A sama dengan 43. Jadi umur ayah sekarang adalah 43 tahun. Solusi dari pertanyaan C adalah menyusun model matematika berdasarkan cerita dengan mengubah kalimat pertama dan kalimat kedua menjadi persamaan matematis. Persamaan pertama menyatakan A dalam B, lalu substitusi ke dalam persamaan kedua. Didapat umur Budi sekarang adalah 13 tahun, lalu kita hitung sehingga memperoleh umur ayah adalah 43 tahun. Soal tersebut termasuk ke dalam soal berbasis komunikasi matematis pada indikator 2 dan 3, yang mana terlihat pada soal A yang meminta siswa untuk mengubah cerita nyata tentang umur menjadi model matematika. Nah, sesuai dengan indikator ketiga, karena siswa membaca situasi kehidupan tentang umur lalu menerjemahkannya menjadi persamaan matematika, seperti A dikurangi 7 sama dengan 6 dalam kurung B dikurangi 7, dan 2 dalam kurung A ditambah 4 sama dengan 5 dalam kurung B ditambah 4 ditambah 9. Nah, selain itu pada soal C, meminta siswa menjelaskan proses berpikir saat menyusun model dan menemukan jawaban. Ini sesuai dengan indikator kedua, karena siswa diminta menjelaskan dari mana persamaan itu muncul dan menyusun penalaran atau argumen tentang bagaimana mereka memecahkan persamaan itu. Selanjutnya ada kemampuan koneksi matematis. Kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan berbagai konsep matematika yang berbeda maupun menghubungkan konsep matematika dengan dunia nyata. Koneksi ini memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antar topik dalam matematika serta memahami relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya koneksi antar ide dalam matematika sebagai dasar untuk membangun pemahaman konseptual yang kuat. Menurut Monet, Neno, Hai, dan Samo 2022, koneksi matematis adalah kemampuan untuk mengaitkan antar topik matematika serta menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan nyata atau bidang lainnya. Kemampuan ini membangun pemahaman yang bermakna dan aplikatif. Menurut Ruspiani dalam Sumarno 2007, matematika merupakan ilmu yang memiliki struktur dan keteraturan yang sistematis di mana konsep dan prinsip saling berhubungan. Oleh karena itu, untuk mencapai pemahaman yang bermakna dalam pembelajaran matematika, peserta didik perlu kemampuan koneksi matematis yang memadai. Konsep ini mencangkup keterampilan mengaitkan antar konsep matematika maupun menghubungkan dengan konsep dari bidang lain. Selanjutnya ada indikator. Indikator Monet, Neno, Hai, dan Samo 2022 memiliki 10 indikator. Yang pertama, memahami hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur. Yang kedua, mengaitkan antar topik dalam matematika. Yang ketiga, menggunakan matematika dalam bidang lain atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami representasi ekuivalen konsep yang sama. Yang kelima, menemukan koneksi antar prosedur. Yang keenam, mengenali hubungan antar gagasan matematik. Yang ketujuh, menerapkan matematika di luar konteks matematika. Yang kedelapan, menuliskan konsep yang mendasari solusi. Yang kesembilan, menyatakan hubungan antar objek dan konsep. Yang kesepuluh, memodelkan masalah nyata dalam bentuk matematis. Indikator Ruspiani dalam Sumarno 2007, yang pertama menghubungkan antar konsep dalam matematika, yang kedua mengaitkan konsep matematika dengan konsep dalam bidang lain, yang ketiga mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari, yang keempat menerapkan konsep matematika dalam konteks dunia nyata. Baik, di sini ada contoh soal pada kemampuan koneksi matematis, yaitu seorang tukang kebun ingin membuat beberapa kolam ikan berbentuk persegi dari lahan berbentuk persegi panjang berukuran 84 meter dikali 60 meter. Ia ingin agar seluruh lahan digunakan dan setiap kolam berbentuk persegi memiliki ukuran sisi yang sama besar. Yang A, ukuran sisi terbesar dari kolam persegi yang bisa dibuat. B, banyaknya kolam persegi yang akan dibuat. C, jika biaya pembuatan setiap kolam adalah 250.000,
berapa total biaya yang diperlukan. Baik, mari kita jawab satu persatu. Dimulai dari yang A, menentukan ukuran sisi terbesar dari kolam persegi. Yang pertama, ukuran kolam berbentuk persegi, artinya sisi kolam harus membagi panjang dan lebar lahan tanpa sisa. Yang kedua, cari FVB-nya atau faktor persekutuan terbesar dari 84 dan 60. Kita faktorisasikan. Yang pertama 84 terlebih dahulu. 84 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Dan untuk yang 60 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Jadi faktor persekutuan terbesarnya itu 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Dan untuk B, menentukan banyaknya kolam persegi. Diketahui itu panjang lahannya 84 meter, lebar lahannya 60 meter, dan ukuran satu kolam itu 12 meter dikali 12 meter. Jadi untuk rumusnya, jumlah kolam sepanjang panjang lahan sama dengan jumlah kolam sama dengan panjang lahan per sisi kolam dikali lebar lahan dibagi sisi kolam. Maka jumlah kolam sama dengan 84 dibagi 12 dikali 60 dibagi 12 sama dengan 7 dikali 5. Hasilnya itu 35. Jadi akan dibuat 35 kolam persegi. Yang ketiga, hitung total biaya. Yang pertama, jumlah kolam 35, banyaknya kolam yang telah dihitung di langkah kedua. Yang kedua, biaya per kolam, biaya yang diperlukan untuk membuat satu buah kolam. Dalam soal itu 250 per kolam. Jadi rumusnya total biaya sama dengan jumlah kolam dikali biaya per kolam. Total kolam sama dengan 35 dikali 250 sama dengan 8.750. Jadi total biaya yang diperlukan adalah 8.750. Mari kita analisis mengapa soal ini masuk ke dalam koneksi matematis dan juga alasannya mengapa. Yang pertama untuk analisis, jadi soal ini itu termasuk soal berbasis kemampuan koneksi matematis pada indikator. Yang pertama, menghubungkan matematika dalam kehidupan nyata. Yang kedua, menghubungkan beberapa konsep matematika seperti EPB, pembagian, dan perhitungan biaya. Yang ketiga, membuat model matematika dari masalah sehari-hari. Alasannya, karena pada soal ini meminta siswa untuk mengubah permasalahan nyata tentang pembagian lahan menjadi model matematika. Siswa harus mencari ukuran kolam dengan menggunakan FVB, menghitung banyak kolam dengan pembagian, dan menghitung total biaya menggunakan aritmatika sosial. Hal ini menunjukkan kemampuan dalam menghubungkan konsep-konsep matematika dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada kemampuan penalaran matematis. Secara umum, kemampuan penalaran matematis adalah proses berpikir yang digunakan untuk membuat generalisasi, menarik kesimpulan, dan memecahkan masalah secara logis. Adapun menurut Polya 1945, penalaran merupakan inti dari pemecahan masalah matematika karena melibatkan kemampuan membuat dugaan, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Kemampuan penalaran mencakup deduksi, induksi, dan analogi. Lalu selanjutnya ada menurut Aryati dan Juandi 2022. Kemampuan penalaran adalah fondasi berpikir logis, kritis, dan juga sistematis. Kemampuan ini penting dalam membangun pengetahuan dan menyelesaikan masalah kehidupan. Studi internasional seperti PISA dan TIMSS menunjukkan masih rendahnya pencapaian penalaran siswa Indonesia yang menunjukkan perlunya perbaikan proses pembelajaran. Lalu ada menurut George Polya tahun 1945, penalaran matematis merupakan kemampuan berpikir logis dan sistematis yang digunakan untuk memahami, menganalisis, serta menyelesaikan masalah matematika secara terstruktur. Penalaran ini sangat penting dalam proses pemecahan masalah yang melibatkan tahapan memahami masalah, merencanakan strategi, melaksanakan penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil.
Melalui kemampuan ini, siswa dapat mengembangkan pola pikir kritis dan refleksi yang esensial dalam memahami konsep matematika secara mendalam dan menerapkannya dalam berbagai konteks. Selanjutnya, ada pun indikator menurut Aryati dan Juandi 2022. Yang pertama, menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tulisan, gambar, atau diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan berdasarkan pola atau sifat yang diamati. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika untuk menemukan atau menyusun solusi. Yang keempat, menyusun bukti atau alasan untuk mendukung kebenaran solusi. Yang kelima, menarik kesimpulan dari pernyataan atau fakta matematika. Yang keenam, memeriksa kesahihan suatu argumen matematis. Yang ketujuh, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Yang kedelapan, berpikir logis dalam menghubungkan fakta-fakta matematis. Dan yang kesembilan, berpikir sistematis dan konsisten dalam merancang penyelesaian. Yang ke-10, memahami dan menganalisis contoh negatif untuk memperkuat konsep. Yang ke-10, menentukan strategi dan metode dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ke-12, berpikir deduktif dari umum ke khusus dan berpikir induktif dari khusus ke generalisasi. Adapun indikator menurut George Polya 1945, yang pertama ini mengidentifikasi informasi yang relevan dari suatu masalah matematika. Yang kedua, merumuskan strategi penyelesaian berdasarkan pemahaman terhadap masalah. Yang ketiga, melaksanakan langkah-langkah penyelesaian secara sistematis dan juga konsisten. Yang keempat, menggunakan logika dan pemikiran analitis dalam menerapkan strategi. Yang kelima, mengevaluasi dan merevisi solusi apabila ditemukan kesalahan. Yang keenam, menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan proses yang telah dilakukan. Yang ketujuh, mengembangkan alternatif solusi dan membandingkan efektivitasnya. Yang kedelapan, merefleksikan proses berpikir untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika. Selanjutnya, kita akan menganalisis soal kemampuan penalaran matematis. Sebuah koperasi sekolah menjual 3 jenis alat tulis, pulpen, pensil, dan penghapus. Suatu hari, seorang siswa membeli 2 pulpen, 1 pensil, dan 1 penghapus seharga Rp9.000. Siswa lain membeli 1 pulpen, 2 pensil, dan 1 penghapus seharga Rp8.500. Siswa ketiga membeli 1 pulpen, 1 pensil, dan 2 penghapus seharga Rp8.000. Pertanyaannya, berapakah harga masing-masing pulpen, pensil, dan penghapus? Solusi pertama, kita misalkan X sama dengan harga 1 pulpen, Y sama dengan harga 1 pensil, Z sama dengan harga 1 penghapus. Lalu kita bentuk ke sistem persamaan. 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9.000, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8.500, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 8.000. Lalu kita buat langkah penyelesaian. Dari 1 dikurang 2 sama dengan X dikurang Y sama dengan 500, X sama dengan Y ditambah 500. Dari 2 dikurang 3 sama dengan Y dikurang Z sama dengan 500, sama dengan Y sama dengan Z ditambah 500, Y sama dengan Z ditambah 500. Lalu kita substitusi ke 3, X tambah Y ditambah 2Z sama dengan 8.000, menjadi Y ditambah 5.000 ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 8.000. Lalu 2Y ditambah 2Z sama dengan 7.500, Y ditambah Z sama dengan 3.750. Selanjutnya dari Y sama dengan Z ditambah 500 menjadi Z ditambah 500 ditambah Z sama dengan 3.750. Selanjutnya 2Z sama dengan 3.250 menjadi Z sama dengan 1.625. Y sama dengan 2.125
dan X sama dengan 2.625. Jadi jawaban akhirnya pulpen seharga Rp2.625 dan pensil Rp2.125 dan penghapus Rp1.625. Apa? Nah, selanjutnya adalah analisis studi kasus yang dimana judul yang kami ambil mengungkap sejarah lewat persamaan, yaitu analisis SPL TV kontekstual yang diambil dari jurnal UNESA tahun 2020. Untuk soalnya, sampai saat ini bangsa Indonesia telah mengalami banyak peristiwa sejarah penting. 3 diantaranya adalah 1. Kedatangan Belanda pertama kali di Indonesia oleh Cornelis de Houtman. 2. Lahirnya R.A. Kartini. 3. Lahirnya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Jika tahun terjadinya ketiga peristiwa tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 5.441 tahun. Dengan diketahui bahwa Super Semar lahir 87 tahun setelah R.A. Kartini lahir, dan Super Semar lahir 370 tahun setelah kedatangan Belanda. Pertanyaannya, pada tahun berapakah masing-masing peristiwa bersejarah tersebut terjadi? Deskripsi soal, yaitu kedatangan Belanda, lahirnya R.A. Kartini, dan Super Semar, dengan jumlah total tahun yaitu 5.441. Dengan hubungan dipermisalkan bahwa X adalah tahun datangnya Belanda dan Y sama dengan tahun lahirnya R.A. Kartini dan Z sama dengan tahun Super Semar. Dan memuat persamaan yaitu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 5.441. Dengan Z sama dengan Y ditambah 87 dan Z sama dengan X ditambah 370. Dengan proses penyelesaian, langkah pertama mengubah persamaan ke bentuk X dan Y dalam Z, yaitu jadi Y sama dengan Z min 87 dan X sama dengan Z min 370. Langkah kedua, substitusikan ke persamaan 1, di mana X tambah Y tambah Z sama dengan 5.441. Kita substitusikan X dan Y-nya, yaitu Z min 370 ditambah Z min 87 ditambah Z sama dengan 5.441. Lalu kita operasikan menjadi 3Z min 457 sama dengan 5.441. Lalu 3Z sama dengan 5.441 ditambah 457, yaitu 3Z sama dengan 5.898. Dan kita dapatkan Z-nya adalah 1966. Lalu kita mencari X dan Y-nya. X sama dengan Z min 370, di mana tadi Z-nya adalah 1966. Dikurangi 370 sama dengan 1596. Y pun sama, yaitu Y sama dengan Z min 87, di mana tadi Z-nya adalah 1966. Dikurangi 87 sama dengan 1879. Dan kita mendapatkan hasil tahun kelahiran Belanda adalah yaitu X sama dengan 1596 dan tahun lahirnya R.A. Kartini yaitu Y sama dengan 1879 dan tahun dikeluarkannya Surat Perintah Super Semar yaitu Z sama dengan 1966.